Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amin. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasat wafiatak wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qal mufassir rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa asrihi fid darain. Amin. Wala asdukul qailin wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankina azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum wa azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa idza talaqtumun nisa, apabila mencerai kalian semua laki-laki, an-nisa, perempuan, istri-istri kalian. Wa idza talaqtum, apabila mencerai, analak kakek banyak ring laki, an-nisa ada banyak ring bini, mencerai. Wa idza talaqtum, apabila mencerai sampian banyak ring laki, an-nisa ada banyak ring bini. Bini ini cerai. Pabalagna maka depak banyak ring bini ajalahunna ada banyak somajana banyak ring bini. Ay maksudnya inqadat iddatuhunna, inqadat selesai totok iddatuhunna, yaitu iddana banyak ring bini. Apabila mencerai ring laki istrinya, lalu selesai masa iddana, fala ta'duluhunna, maka nyegah sampean banyak ring laki hunna dari bini. Fala ta'duluhunna, maka mencegah kalian banyak ring laki hunna dari banyak ring bini. Apa nikah? Khitabun lil auliya. Fala ta'dulu, khitabun yaitu tujuan, khitab atau tujuan lil auliya maring banyak yang wali dan ring bini. Ay tamni'uhunna tegese mencegah banyak aulia, tamna'u mencegah banyak aulia, hunna ada banyak orang bini. Min ain yang kina, dari yang alake bersuami orang bini, azwajahunna ayang kina yang anika banyak ring bini, azwajahunna ada banyak laki yang bini. Ail mutallaqina tegese banyak orang laki senelak laki. Ail mutallaqina tegese banyak orang laki senelak. Lahunna ada banyak orang bini. Karena sebab nuzuliha karena sungguhnya sebab turunnya ayat ini. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dulu ayyankihin azwajahunna anna ukhta Maqil bin Yasar, sungguhnya ukhtah saudaranya Maqil bin Yasar namanya Jamilah, nama bini Jamilah ternyata Maqil ini kan namanya Mak Jamilah. Tolakah mencerai hadak Jamilah zaujuha, yaitu suaminya Jamilah. Zaujuha ya tolakah, yaitu mencerai kepada Jamilah, zaujuha yaitu suaminya Jamilah. Farada yuraji'aha, farada maka akar selake ayuraji'aha itu kembali selake hada ukhta Maqil bin Yasar. Famana maka mencegah hada ukhta Maqil bin Yasar sekota Jamilah Maqil bin Yasarin pasal Maqil bin Yasar.
menceritakan kepada hadis Al-Hakim, yaitu Imam Hakim. Jadi ayat ini turunnya pertama ada seorang wanita, saudaranya Makil bin Yasar, perempuan namanya Jamilah, dicerai oleh suaminya. Setelah itu mau kembali lagi, tiba-tiba dilarang oleh Makilnya. Aten bi tretan saya cerai, orang ayat ya. Sedangkan apabila orang bini, makanya firman Allah, apabila mencerai kalian semua orang laki kering bini, setelah selesai iddahnya, boleh dia alake boleh dia kembali boleh ke selaki, asalkan mau pada mau. Ndak padan, ndak. Oh Sa'id bin Aisyah, cerai si Sa'id, cerai. Keluar masa iddahnya, selesai masa iddahnya, boleh kembali lagi, boleh. Tapi mau kembali lagi, mau pada iddah, kau tuh akan nikah lagi saya. Bisa tidak kembali, terserah. Tiba-tiba selesai Jamilah dari iddahnya kan selesai masa iddahnya. Pan abalia boleh neser ngara ke Jamilah. Bagian abalia boleh pakai begitu ayat ini. Artinya boleh, kalau suka jarang larang. Dari itu atau apabila ridho keduanya laki-laki dan perempuan, ayil azwaj, kesebanyak-banyak suami, wanisa kebanyak-banyak bini. Bainahum di antara mereka bil ma'ruf, kembali bil ma'ruf dengan baik. Misalkan secara syarat. Sa'id mencerai Aisyah, keluar masa iddahnya, setelah itu menyesal, mau kembali lagi, boleh, asalkan kembali dengan secara syariat. Bagaimana? Berarti nikah kembali kalau sudah di luar iddah. Dalika adapun melarang ain nahyu, yaitu melarang ain udur, dari mencegah dari makabin, ain uduni dari mencegah dari makabin, yu'adu yaitu memberi peringatan dengan dalik, yu'adu yaitu memberi peringatan dengan dalik man orang, karena sebagai orang yang minkum dari kalian semua, yu'minu yang beriman ya orang billahi dengan Allah, wal yaumil akhir dan juga beriman dengan hari terakhir. Karena kalau sungguhnya mengkana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir, al-muntafi'u fa'alika orang yang sangat manfaat, al-muntafi yaitu orang yang bisa, orang yang mengambil manfaat dengan ma. Dalikum adapun hal itu mencegah dari makabin aitarkul adil, yaitu meninggalkan makabin, mengawinkan azka yaitu mereka lebih bagus, khairun yaitu bagus, azka paling lebih bagus, azka paling bagus, khairun yaitu bagus lakum buat kalian semua, wadharu dan lebih suci, wadharu yaitu dan juga lebih suci, lakum buat kalian semua, walahum bagi mereka lima karena para yukshay katakan ala zawjaini atas suami istri min riba tidak riba, bisa babil alaqati sebab bisa babil alaqati sebab hubungan bainahuma di antara suami istri. Wallahu ya'lamu, Allah ya'lamu yaitu tahu Allah ma perkara dalam perkara al-maslahatu yaitu kemaslahatan, wa antum la ta'lamun sedangkan kalian semua la ta'lamun yaitu tidak tahu, wa antum halatin sampai la ta'lamun pada tidak tahu. Dalik tinika di seperkara fattabi'u amruhu, fattabi'u maka ikutlah kalian semua amruhu perintahnya Allah, wallahu tining Allah ya'lamu pada kata oning Allah, wallahu tining Allah ya'lamu pada ketahu Allah yaitu tahu ma perkara dalam perkara al-maslahatu yaitu kemaslahatan, wa antum adapun kalian semua la ta'lamun yaitu tidak tahu kalian semua. Jadi dalik wa antum adapun kalian semua la ta'lamun yaitu tidak tahu kalian semua. Dalik perkara hal perkara itu, fattabi'u amruhu dalik ada di seperkara, fattabi'u maka ikutlah kalian semua amruhu dan perintahnya Allah. Jadi intinya
kalau suami istri itu cerai, intinya selama bukan cerai 3, satu, cerai 2 kali. Lalu dia di luar masa iddah. Setelah itu dia menyesal. Mau nikah kembali, boleh? Tak. Boleh, asalkan mau sama mau. Asalkan kembalinya dengan secara syariat, yaitu nikah kembali. Allah wal walidatu yurdina auladahunna haulaini liman arada an yutimma ar-radha'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarru walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi wa lil warisi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradin minhuma tashawurin fala junaha 'alaihima wa idza aradtum an tastardu auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Malik Sayyid bin Ismail an-Nabawi rahimahullah taala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi madadi wa wari wa sholih fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tashyi'u janazatil muslim. Wa tashyi'u janazatil muslim ban angirengin jenazana orang se-Islam. Wa tashyi'u janazatil muslim ban angirengin jenazana orang Islam. Wa husnil jiwarih liman jawartah. Wa husnil jiwarih ban bagusana nangkeh. Wa husnil jiwarih ban bagusana nangkeh oleh bagus limane kandi orang, liman maring orang jawartah saana nangkeh sampeyan. Jawartah saana nangkeh sampeyan. Musliman panika Islam. Musliman panika reng Islam. Kana badah panapatatangkeh. Kana badah panapatatangkeh. Au kafiran otaba panika kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian dari akhlak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tashyi'u janazatil muslimi, yaitu mengiringi atau ikut jenazahnya orang muslim. Saat mati kita ikut jenazahnya, itu sebagian sunnah kanjeng dari sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Bahkan pahalanya apabila orang ikut jenazah saat mati lalu kita ikut ke makamnya, maka kalau tidak udzur, ini khusus laki-laki, kalau perempuan tidak bagus. Takut teriak-teriak, takut berdandan, takut pakai parfum. Sebaiknya kalau perempuan itu ya di rumah aja, kecuali dia kuat. Di antaranya dia nutupi aurat, di antaranya dia kuat, tidak teriak-teriak, tidak nangis-nangis. Di antaranya dia tidak pakai parfum. Tapi yang bagus kalau ada Said mati sampai di rumahnya saja, yang perempuan. Sebagian dari kebaikan tingkah laku kanjeng Nabi yaitu mengiringi jenazah muslim. Barang siapa yang mengiringi jenazah muslim, maka oleh Allah diberi pahala yang besar. Pahala yang besar. Sana gunung, sana gunung Uhud, yaitu besar gunung Uhud. Kalau seumpama orang tersebut sebelumnya sholat jenazah, setelah itu dia ikut ke makamnya, oleh Allah dikasih 2 pasana gunung Uhud pahala. Makanya kalau kita tidak berhalangan, kalau kita bisa, kalau ada orang mati kita nyolatin.
kalau seumpama bisa kita ikut ke makamnya. Juga sebagian akhlak kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik-baiknya dari tingkah lakunya Rasulullah, husnul jiwar, yaitu baiknya bertetangga. Bertetangga, bagaimana Rasulullah bertetangga? Liman kepada Arab Jawa, kiriman kepada orang Jawartah, yang bertetangga sampean musliman kepada orang muslim. Musliman karena au kafir, baik tangga itu muslim ataupun kafir. Karena sungguhnya itu diperintah untuk memperlakukan baik walaupun kepada orang kafir. Jangankan tetangganya itu masih saudara kita. Tetangga kita bukan saudara kita, tapi sama muslim. Jangankan sama muslim, tetangga kita kafir, kita harus melakukan baik. Enggak boleh kita nyakiti, tidak boleh. Makanya hak tetangga itu ada 3. Pertama, haknya 1. Yang sama siapa? Kita punya tetangga orang kafir, yang bukan keluarga, itu punya hak. Hakul jiwar, hakul wahid itu namanya. Kita punya tetangganya orang kafir, tetap kita memperlakukan dia baik. Kalau kita punya rezeki, kita kasih. Nggak boleh kita nyakitin, karena tetangga kita. Umpama tetangga kita kafir, bukan saudara kita, tetap kita punya hak, punya kewajiban memperlakukan tetangga itu baik. Yang itu yang pertama. Nomor 2, kita kepada tetangga punya hak 2. Contohnya sebagaimana tetangga kita muslim, tetangga kita 1 punya, umpama kita punya tetangga orang muslim. Jadi itu haknya udah 2. 1 dikarenakan Islamnya, bab karena Islam. Itu yang namanya hakul muslim lahu hakul Islam. Nomor 2 dikarenakan bab tetangganya. 1 bab tetangganya, bab muslimnya. Nomor 2 bab tetangganya, berarti ini. Nomor 3 bab hak tetangga ini, wajarun muslimun dhu hawain. Nah, nomor 3 ini kita sama tetangga punya 3 hak. 3 kewajiban. 1 dikarenakan dia muslim, nomor 2 dikarenakan apa? Dikarenakan hak tetangga. Nomor 3 dikarenakan saudara. Itu punya 3 hak. Jadi orang berkeluarga ini bertetangga ya lepas dari 3. Kalau dia punya tetangga, lain kalau sampai dia dalam hutan. Said dengan Aisyah kalau diganggu tiba-tiba di dalam hutan, ya cuma berdua, ya nggak punya tetangga, ya nggak punya hak, ya apa haknya? Oh, tidak punya tetangga. Dia yang dimakan tetangga itu 40 ukurannya, rumah ke kanan 40, rumah ke kiri 40, rumah ke depan 40, rumah ke belakang 40, itu tetangga kita. Yang nggak boleh kita sakiti, yang harus kita lindungi juga. Jadi orang hidup yang biasa punya tetangga tidak lepas dari 3 perkara. Pertama, dia punya hak 1, seperti kita punya tetangga dengan orang kafir yang bukan keluarga. Nomor 2, yaitu hakoni, punya 2 hak. Pertama, dia muslim. Nomor 2, bab tetangga. Nomor 3, yaitu bab orang muslim. Nomor 2, hak tetangga. Nomor 3, yaitu dikarenakan keluarga. Nah, ini. Umpama kita punya sepupu dekat rumah kita, kita punya adik dekat rumah kita punya keponakan dekat rumah kita, berarti 3 itu kewajibannya udah. Pertama, bab muslimnya. Nomor 2, bab tetangganya. Nomor 3, bab keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dalam Islam itu indah luar biasa. Bab tetangga pun harus diperhatikan. Tidak boleh kita nyakitin. Kalau kita punya apa-apa, kita mampu lebih, kita kasih sama tetangga. Makanya pahalanya lebih besar ke tetangga daripada ke orang. Menyakitin begitu juga. Kita nyakitin tetangga, kita nyakitin orang pontianak, orang jauh, itu pahalanya dosanya besaran yang kita nyakitin sama tetangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus wa tauqiru dzisyaibati muslim, wa tauqiru dzisyaibati ban amul jaki orang sesepo, wa tauqiru dzisyaibati ban amul jaki orang sesepo
al-muslimi se Islam. Wa ijabatu da'watil ta'ami wa ijabatu ban anyampatanin da'watit ta'ami undangan ADR. Wa ijabatu da'watit ta'ami ban anyampatanin undangan ADR wa du'a'u alaihi wa du'a'u ban adu'a alaihi atas ta'eran. Wal afu wal islahu bainan nas. Dan juga sebagian dari tingkah laku Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi, perilaku hal-hal tingkah laku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tauqiru bi syaibatil muslimi, yaitu memuliakan, mengagungkan, memuliakan orang yang tua yang muslim. Enggak sembarang Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, min ajlillah ikramu bi syaibatil muslim. Sebagian orang mengagungkan Allah, dia mengagungkan orang yang lebih tua yang muslim. Jadi ada hubungannya. Berarti sebaliknya, kalau dia sembarangan kepada yang lebih tua, yang lebih sepuh, maka dia sama dengan dia sembarangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabdanya baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? Min ajlillah, min ijlalillah, min ijlalillah ikramul di syaibatil muslimi al hadis. Di sebagian kebaikan tingkah kelakuan baginda Rasul, yaitu mengagungkan orang yang lebih sepuh yang muslim. Sampai-sampai dalam hadis lain baginda Rasul bersabda, laisa minna man lam yuwakkir kabirana lam yarham shaghirana. Bukan golonganku, bukan golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan yang lebih sepuh, yang lebih tua, dan tidak belas kepada yang lebih kecil, yang lebih muda. Ada 3 golongan sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satu la yastakhifu bihakim illa munafiqun bayyinun nifaq. Ada 3 kelompok, ada 3 golongan, ada 3 orang yang tidak meremehkan dengan haknya. Kalau kecuali dia kalau meremehkan pada haknya, illa munafiqun bayyinun nifaq, melainkan dia orang munafik yang nyata. Ada 3 golongan, ada 3 kelompok. Tidak mungkin dihina, tidak mungkin dilecehkan. Kalau dilecehkan, berarti orang yang melecehkan tersebut orang munafik yang jelas, kata sabdanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Pertama siapa? Dusyaibati fil Islam. Dusyaibati fil Islam, pertama yaitu orang yang tua yang Islam. Udah Islam yang lebih tua umurnya. Jadi tidak mungkin dia sembarangan kepada yang lebih tua umurnya, dah muslim lebih tua umurnya. Kalau dia sembarangan, berarti orang yang sembarangan tersebut orang munafik yang jelas, sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak munafik, pasti dia mengagungkan, pasti dia menghormati yang lebih sepuh. Berarti kalau dia tidak menghormati, berarti munafikun bayyinun nifaq, munafik jelas munafikannya. Pertama. Nomor 2, wal imamul muqsit. Nomor 2, pemimpin yang adil. Dia seorang pemimpin yang adil lalu diejek. Umpama ada pemimpin adil diremehkan, dicaci, dimaki, umpama, berarti dia orang munafik yang jelas. Tapi dengan catatan al-imamul muqsit, yaitu pemimpin yang adil. Tapi kan sulit hal ini. Nomor 2, wa mu'allimul khair, orang yang mengajar kebaikan. Setiap orang yang mengajar kebaikan wajib kalian hormati, wajib kalian takdimin. Berarti kalau sampai tidak memuliakan, tidak menakdimin, kurang ajar sampean, maka sampai orang munafik yang jelas, sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sabdanya Rasulullah, thalathatun la yastakhifu bihaqqihim illa munafiqun bayyinun nifaqih. Dusyaibati fil Islam wal imamul muqsitu wa muallimul khair. Setiap orang yang mengajar kebaikan, mengajar alif, abba, atta, mengajar sholat, pokoknya setiap orang yang mengajar kebaikan itu wajib kalian hormati,
wajib kalian muliakan, wajib kalian agungkan. Berarti kalau tidak dimuliakan tiga golongan tersebut, jelas kalian orang munafik yang illa munafikun bayyinun, melainkan kalian orang munafik yang jelas. Dan juga salah satu akhlak dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa ijabatu da'wati ta'am, yaitu memenuhi undangan Rasulullah. Rasulullah mengundang, apabila diundang Rasulullah, ini salah satu kebaikan amal kelakuan baginda Rasulullah. Bila diundang, maka Rasulullah hadir. Undangan wajib ya, seperti walimah, dengan catatan tidak ada maksiatnya. Kalau walimah seperti manten-manten, ada maksiatnya, ada orang joget-jogetannya, ada di situ kumpul laki-laki dengan perempuan campur aduk, maka tak wajib hadir. Ya udah kirim aja. Kalau sekarang kan udah biasa ini. Ini yang wajib undangan ini apabila tidak bercampur baur, laki-laki atau laki-laki, perempuan. Di situ tidak ada joget-jogetannya. Kalau ada joget-jogetannya, auratnya dibuka, atau ya orang yang undangan laki perempuan kumpul-kumpul kebo di tempat itu, dekat-dekatan campur baur, maka tak wajib. Ya. Tak wajib memenuhi undangan. Allah. Udah juga wa du'a alaihi, dan juga sebagian tingkah kebaikan Rasulullah, dari akhlak Rasulullah, yaitu mendoakan kepada makanan. Rasulullah ada undangan, disediakan makan. Nah, Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik lahum warhamhum. Allahumma barik lahum warhamhum. Ini Allah. Ini wal afu, dan juga Rasulullah tuh suka memaafkan orang. Jangan orang tidak salah, orang yang salah berapa kali aja kalau minta maaf sama baginda Rasul, itu iya dimaafkan terus, memaafkan Rasulullah, memaafkan. Karena tanda-tanda orang mulia, orang yang memaafkan seseorang walaupun salahnya berulang-ulang. Ada juga yang tidak bisa itu. Makanya sabdanya baginda Rasul, mana qasad shadaqatu min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izan wa ma tawadda 'abdun lillahi illa rafa'u muslimun. Tidak akan berkurang harta apabila dikeluarkan, dan juga tidak akan bertambah, wa ma zadallahu 'abdan, tidak akan menambah Allah kepada hamba bi'afwin, dengan pengampun, suka memaafkan, illa izan, kecuali orang itu bertambah mulia. Jadi orang-orang mulia itu diantaranya dia suka memaafkan. Wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu musliman. Tidak tawadu, tidak adab asor, tidak rendah hati dan tubuh seseorang karena Allah, melainkan apabila itu tawadu illa rafa'ahu, melainkan Allah mengangkat kepada orang tersebut. Wal islahu bainan nas, dan juga baginda Rasul memperbaiki di antara manusia-manusia. Ada orang bertikai di antara dua pihak, Rasulullah tampil memperbaiki, bukan memperkeruh. Ini akhlak kanjeng Nabi. Nah, bukan memperkeruh, tapi memperbaiki. Ada si A dengan B itu kelahi, ada si A dengan si B sentimenan, lalu kalian tampil. Nah, itu memperbaiki di antara dua manusia. Wal islahu bainan nas, dan memperbaiki di antara manusia. Makanya Rasulullah pernah bersabda, Abdul Shadaqati islahu datil bain. Abdul Shadaqati, sabdanya Rasulullah, paling utamanya sedekah islahu datil bain, yaitu memperbaiki orang kedua kelompok yang lagi bertikai. Yang satu bermusuhan dengan yang satunya. Kalian tuh tampil, itu salah satu paling utamanya sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad wallahu a'lam bishawab. Amin. Alhamdulillah fi
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظمتك اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا بسوء وجلنا ممن يسارع رضاك لا تجلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تجدنا بها من اهل